Rapel pensiun tahun 2026 menjadi pembahasan yang sangat ramai di kalangan pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Banyak yang bertanya kelompok mana yang akan menerima rapel paling besar. Banyak juga yang sudah mulai menghitung sendiri berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja. Di pembahasan kali ini kita akan membahas secara runtut, tenang, dan jelas tentang 5 kelompok pensiun yang diperkirakan akan menerima rapel terbesar, bagaimana dasar perhitungannya, dan apa yang perlu dipahami agar tidak salah harap. Rapel bukan hadiah, rapel bukan bantuan sosial. Rapel adalah hak administratif yang muncul karena adanya penyesuaian gaji yang berlaku surut. Jika ada kebijakan kenaikan gaji yang sudah ditetapkan tetapi pembayarannya belum penuh pada waktu itu, maka selisihnya akan dibayarkan kemudian. Selisih itulah yang disebut rapel. Jadi rapel adalah hasil dari perhitungan ulang berdasarkan aturan yang sudah ada. Dasar kebijakan yang sering disebut adalah Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang penyesuaian gaji ASN dan pensiunan. Dalam aturan tersebut disebutkan adanya penyesuaian gaji yang berlaku sejak tahun 2025. Namun dalam praktiknya pelaksanaan penuh dan perhitungan detail membutuhkan proses administrasi. Karena itu muncul pembahasan tentang rapel yang kemungkinan direalisasikan pada tahun 2026. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu 5 kelompok pensiun yang diperkirakan akan menerima rapel terbesar. Penting untuk dipahami bahwa besar kecilnya rapel tidak ditentukan oleh siapa orangnya, tetapi oleh golongan terakhir, masa kerja, dan komponen penghasilan yang melekat. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, maka potensi selisih yang dihitung juga semakin besar. Kelompok pertama yang sering disebut akan menerima rapel terbesar adalah pensiunan golongan IVA. Golongan ini adalah tingkat tertinggi dalam struktur ASN, biasanya ditempati oleh pejabat tinggi dengan masa kerja yang panjang. Gaji pokok pada golongan ini berada di rentang paling atas. Jika ada kenaikan persentase, misalnya 10–12%, maka nilai selisihnya tentu lebih besar dibanding golongan yang lebih rendah. Karena dihitung dari angka dasar yang besar, hasil akhirnya juga besar. Jika penyesuaian berlaku surut selama beberapa bulan atau 1 tahun, maka akumulasi rapelnya bisa sangat terasa. Kelompok kedua adalah pensiunan golongan IVD. Posisi ini juga termasuk tinggi dan biasanya diisi oleh pejabat senior dengan pengalaman puluhan tahun. Walaupun sedikit di bawah IVA, selisih kenaikan tetap dihitung dari angka yang besar. Jika masa kerja penuh dan tunjangan keluarga lengkap, maka nominal rapel yang diterima juga bisa sangat signifikan. Kelompok ketiga adalah pensiunan golongan IVC. Banyak kepala bidang atau pejabat struktural berada pada level ini sebelum pensiun. Dengan masa kerja lebih dari 30 tahun, kenaikan beberapa persen saja sudah menghasilkan selisih yang cukup besar setiap bulan. Ketika dikalikan dengan periode rapel, jumlahnya bisa mencapai angka yang membuat banyak orang membicarakannya di media sosial. Kelompok keempat adalah pensiunan golongan IVB. Walaupun berada sedikit lebih rendah, tetap termasuk dalam kategori golongan tinggi. Jika persentase kenaikan rata-rata berada di angka 2 digit, maka selisih yang dihitung per bulan bisa cukup besar. Apalagi jika ada komponen tunjangan yang ikut menjadi dasar perhitungan. Kelompok kelima adalah pensiunan golongan IVA. Ini adalah pintu masuk golongan IV. Banyak ASN yang pensiun pada level ini setelah masa kerja panjang. Karena berada di level atas struktur pegawai negeri, maka dasar penghasilannya juga cukup tinggi. Kenaikan beberapa persen dari angka ini tentu menghasilkan rapel yang lumayan besar jika dibandingkan dengan golongan I2 atau terdali. Mengapa 5 kelompok ini disebut paling besar? Jawabannya sederhana. Perhitungan kenaikan gaji menggunakan persentase. Persentase dihitung dari gaji pokok. Semakin besar gaji pokok, semakin besar hasil persentasenya. Jika gaji pokok 5 juta naik 10%, maka kenaikannya 500.000 per bulan. Tapi jika gaji pokok 2 juta naik 10%, maka kenaikannya 200.000 per bulan. Dari sini saja sudah terlihat perbedaan. Sekarang bayangkan jika selisih 500.000 itu dihitung selama 12 bulan, angkanya menjadi 6 juta. Jika periode yang dirapel lebih panjang, maka totalnya tentu lebih besar lagi. Inilah sebabnya golongan tinggi sering disebut akan menerima rapel paling besar. Bukan karena ada perlakuan khusus, tetapi karena dasar hitungnya memang berbeda. Namun perlu diingat, angka yang beredar di grup WhatsApp seringkali tidak lengkap. Banyak yang menghitung hanya dari gaji pokok tanpa memperhatikan masa kerja. Padahal masa kerja menentukan posisi di dalam tabel gaji. 2 orang dengan golongan sama bisa memiliki gaji pokok berbeda jika masa kerjanya berbeda. Karena itu hasil rapelnya juga tidak sama.
Selain itu, ada komponen tunjangan keluarga yang bisa memengaruhi total penghasilan. Jika seseorang memiliki tanggungan istri atau suami dan anak, maka ada tambahan tertentu. Namun tidak semua komponen otomatis masuk dalam perhitungan rapel. Semua tergantung pada aturan teknis yang akan ditetapkan dalam peraturan pelaksana. Sekarang kita bahas soal persentase kenaikan yang ramai disebut. Ada yang menyebut golongan I dan IY sekitar 8%, golongan terberai sekitar 10%, dan golongan RNIV bisa mencapai 12%. Angka ini masih berupa estimasi yang beredar dalam pembahasan publik. Yang perlu dipahami adalah persentase ini bukan angka tetap yang diumumkan resmi untuk semua golongan tanpa detail. Biasanya ada tabel rinci yang menjelaskan kenaikan per golongan dan masa kerja. Jika benar golongan AIFA mendapatkan kenaikan tertinggi secara persentase, maka wajar jika rapelnya juga paling besar. Karena persentase tinggi dikalikan dengan angka dasar tinggi akan menghasilkan selisih yang tinggi. Itulah alasan mengapa 5 kelompok golongan IV disebut paling besar dalam daftar pembahasan. Sekarang mari kita lihat dari sisi proses. Setelah aturan teknis disahkan, instansi pelaksana seperti Badan Kepegawaian Negara akan melakukan sinkronisasi data. Data golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, dan komponen lain akan diperiksa ulang. Setelah itu, PT Taspen untuk ASN Sipil dan PT Asabri untuk TNI dan Polri akan menghitung selisih berdasarkan sistem mereka. Proses ini tidak instan karena melibatkan jutaan data. Jika semua sudah final dan anggaran sudah siap, barulah dilakukan proses transfer melalui bank penyalur. Karena itu walaupun tanggal rujukan sering disebut 1 Maret 2026, tetap ada kemungkinan perbedaan waktu masuk antar rekening. Ada yang masuk pagi, ada yang siang, ada yang sore, tergantung sistem perbankan. Kembali ke 5 kelompok terbesar tadi, penting untuk menjaga harapan tetap realistis. Besar di sini bukan berarti ratusan juta untuk semua orang. Besar berarti relatif dibanding golongan lain. Nominal akhir tetap tergantung masa kerja dan detail data masing-masing. Jangan sampai karena membaca angka besar di media sosial, lalu muncul harapan yang tidak sesuai dengan kondisi pribadi. Sekarang kita bahas contoh sederhana. Jika seorang pensiunan golongan EV memiliki gaji pokok 5 juta dan kenaikan 12%, maka kenaikan per bulan 600.000. Jika dirapel selama 1 tahun, maka sekitar 7.200.000 sebelum pajak. Itu contoh sederhana tanpa menghitung komponen lain. Dari sini terlihat bahwa angka besar muncul dari akumulasi waktu. Sementara jika pensiunan golongan terbawah memiliki gaji pokok 3 juta dan kenaikan 10%, maka kenaikan per bulan 300.000. Jika dirapel setahun, sekitar 3.600.000. Tetap hak yang penting, tetapi lebih kecil dibanding golongan IV karena dasar hitungnya berbeda. Selain golongan IV, ada juga kemungkinan beberapa pensiunan golongan TRA dengan masa kerja maksimal menerima angka cukup besar, walaupun tidak sebesar golongan IV, Pak. Jadi pembahasan 5 kelompok terbesar bukan berarti kelompok lain tidak mendapat apa-apa. Semua yang berhak tetap menerima sesuai perhitungan. Sekarang mari kita bicara tentang kesiapan pribadi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan data pensiun sudah benar. Periksa golongan terakhir, masa kerja, dan status keluarga. Jika ada perubahan alamat atau rekening, segera perbarui melalui jalur resmi. Kesalahan kecil bisa membuat proses tertunda. Hal kedua adalah memastikan rekening bank aktif. Banyak kasus transfer gagal karena rekening tidak aktif atau dalam status dorman. Ini sering tidak disadari. Karena itu lebih baik dicek lebih awal agar tidak panik saat tanggal rujukan tiba. Hal ketiga adalah waspada terhadap penipuan. Setiap kali ada isu pencairan dana besar, selalu muncul oknum yang mengaku bisa membantu mempercepat proses. Gitu. Mereka meminta nomor rekening, data pribadi, bahkan kode OTP. Ingat, tidak ada biaya percepatan. Tidak ada verifikasi lewat telepon pribadi yang meminta kode rahasia. Semua proses berjalan melalui sistem resmi. Sekarang kita rangkum kembali. 5 kelompok yang diperkirakan menerima rapel terbesar adalah pensiunan golongan IVA, IVD, IVC, IVB, dan AIFA.
Alasannya karena dasar gaji pokok mereka paling tinggi. Kenaikan dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok. Semakin tinggi gaji pokok, semakin besar selisihnya. Masa kerja panjang juga menambah besar angka yang dihitung. Namun semua tetap bergantung pada aturan teknis yang disahkan. Tanpa aturan pelaksana, instansi tidak bisa mencairkan dana. Karena setiap rupiah uang negara harus memiliki dasar hukum jelas. Jadi walaupun arah kebijakan sudah ada, kita tetap menunggu tahap formal sebelum dana benar-benar masuk. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu berarti mempersiapkan data, memastikan rekening siap, dan memantau informasi resmi. Dengan pemahaman yang benar, rasa cemas bisa berubah menjadi sikap tenang. Karena seringkali yang membuat gelisah bukan prosesnya, tetapi rumor yang beredar tanpa dasar kuat. Rapel adalah hak yang lahir dari kebijakan. Hak itu berjalan melalui mekanisme negara yang teratur. 5 kelompok terbesar memang diperkirakan menerima angka paling tinggi secara nominal. Tetapi setiap orang tetap menerima sesuai hitungan masing-masing. Tidak ada pilih kasih, tidak ada jalur khusus. Jika nanti tanggal rujukan tiba dan dana masuk sesuai ketentuan, terimalah dengan rasa syukur. Jika ada perbedaan kecil, cek kembali basis perhitungan dan gunakan jalur resmi untuk klarifikasi. Jangan langsung menyimpulkan hal negatif tanpa data. Pada akhirnya, pemahaman adalah kunci ketenangan. Ketika kita tahu bagaimana sistem bekerja, siapa yang menghitung, dan apa dasar hukumnya, maka ruang untuk rumor menjadi kecil. 5 kelompok terbesar hanyalah bagian dari struktur perhitungan. Yang paling penting adalah memastikan diri siap secara administrasi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum tentu benar. Semoga penjelasan panjang ini membantu memberikan gambaran utuh tentang siapa saja yang diperkirakan menerima rapel terbesar tahun 2026 dan bagaimana prosesnya berjalan. Tetap tenang, tetap waspada, dan tetap berpegang pada informasi resmi agar hak yang sudah diatur dapat diterima dengan lancar dan tanpa hambatan.